Selamat pagi, Jess. Ini ada pertanyaan dari Pak Putra Rizky Elbar. Alhamdulillah, bukan pertanyaan ini. Ini testimonial, ya. Alhamdulillah gula darah turun, Pak. Cuman makan protein. Ya, betul. Terkadang pengen makan karbo, makan itu juga dikit udah terbiasa. Gini, saya luruskan sedikit ya. Saya luruskan dikit. Kebutuhan manusia di dalam makanan itu adalah ada mikronutrisi, ada makronutrisi. Jadi ini harus lengkap. Ya, mikronutrisi, makronutrisi harus lengkap. Mineral sama vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat harus lengkap. Jadi karbo itu pasti harus ada. Ya, kalau kita tidak makan karbo, itu karena yang kita makan adalah protein, asam amino. Nah, asam amino, asam lemak, atau protein yang kita butuhkan karena yang namanya karbohidrat ini juga protein kan? Ya, karbohidrat ini kan makronutrisi kan? Nah, yang penting kita paham, asam lemak, asam amino bisa dipecah menjadi karbohidrat di dalam tubuh. Jadi kita tidak khawatir. Ketika kita kebanyakan makan daging, kebanyakan makan telur, kebanyakan makan ikan, kebanyakan makan seafood, nggak usah khawatir. Gitu. Yang perlu kita khawatirkan adalah ketika kita kebanyakan makan karbo, jajanan, cemilan, cepuluh, cebelas, gorengan, minuman-minuman manis, minuman-minuman berenergi, kopi-kopi kafe, ayo kamu, kue-kuean, roti-rotian, tepung-tepungan, gula-gulaan, kue, jajan-jajanan, nasi-nasian, mau nasi apa? Nasi kuning, nasi lemak, nasi apa? Ini yang bermasalah ini. Karena apa? Karena karbohidrat yang kebanyakan di dalam tubuh itu tidak bisa dipecah menjadi asam protein, asam amino dan asam lemak. Itu yang menjadi problem. Jadi kalau kita makan, kalau Bapak sudah makan protein, protein ini bisa dipecah menjadi karbo, menjadi gula. Makanya kita bisa mendapatkan energi. Kita bisa mendapatkan aktivitas yang mumpuni. Saya nge-gym tanpa makan, tanpa sarapan, tidak masalah. Gitu. Kenapa? Karena orang yang makan protein, orang yang makan telur, makan ikan, makan daging, makan seafood, lebih kenyang dibanding orang yang makannya nasi. Orang yang makannya mie. Orang yang makannya karbo doang, orang yang makannya mie, orang yang makannya tepung, orang yang makannya cemilan, orang yang makannya nasi, 2 jam kemudian dia lapar lagi. Itu yang merusak otak kita, sehingga kita terbiasa menerjemahkan informasi haus diganti dengan lapar. Itu yang mengerikan. Sehingga kamu lebih banyak makan cemilan, kamu lebih banyak nyemil, kamu lebih banyak minum minuman manis dengan alasan ganjil perut ketimbang kamu memberi makan tubuhmu yang sesungguhnya. Gitu. Nah, kalau Bapak mau menurunkan gula darah dan menurunkannya tidak pakai OBAT, cara satu-satunya yang paling gampang adalah makan hanya di jam 1 sampai jam 6 sore. Jam 7 sampai jam 12 tidak makan. Itu cara terbaik untuk menurunkan gula darah dengan alamiah. Minum harus, karena saya tidak pernah mengajari puasa itu tidak makan, tidak minum. Saya selalu mengajari yang namanya puasa atau tidak makan itu adalah boleh minum. Gitu. Karena minum itulah kewajiban kita untuk memelihara kelangsungan sel-sel tubuh kita. Air. Gitu. Apalagi kalau airnya adalah racikan macin. Karena di dalam air racikan macin ada banyak nutrisi di sana. Karena terbuat dari begitu banyaknya empon-empon yang diracik sedemikian rupa sehingga membawa mineral, vitamin yang dibutuhkan sama tubuh kita. Gitu, Pak. Ya, kalau pengen makan karbo maksudnya apa? Pengen nyemil. Kalau seandainya itu Bapak lakukan di jam 1 sampai jam 6 sore dan Bapak punya aktivitas, artinya Bapak bekerja di lapangan, entah itu perjalanan, jalan kaki, entah itu angkat-angkat beban, entah itu mindah-mindah barang, pokoknya ada aktivitas yang kamu lakukan aja. Nah, itu tidak masalah. Kamu nyemil sedikit, kamu ngopi manis sedikit, di antara jam 1 sampai jam 6 tidak ada masalah. No problem, tidak ada masalah. Selama kamu tidak mengalami degeneratif atau komplikatif atau metabolik akut ya, seperti jantung, seperti
tumor, seperti miom, seperti kista, seperti kanker. Nah, itu kalau itu sudah langsung hukumnya pangkas, habiskan, tidak boleh. Gitu. Untuk dalam jangka waktu tertentu sehingga kamu memulihkan tubuhmu dengan cepat. Gitu. Karena itu kan sel-selnya udah kelebihan gula itu, sehingga rusak selnya. Gitu. Tapi kalau hanya kamu menurunkan gula darah, kan ada dua cara. Kamu mau terus diobati atau kamu mau melakukan tugasmu untuk mengurangi gula darahnya, kan itu. Ya, kalau kamu mengurangi gula darahnya dengan fungsional medicine, berarti kamu menggunakan fungsi tubuh untuk memperbaiki metaboliknya. Yaitu apa? Ya, stop makan di jam 6 sore, jam 7 malam udah tidak makan, sampai besok jam 12 siang, dan kamu hanya minum kalau merasa lapar, karena memang sejatinya tubuh kita itu tidak butuh makanan. Sejatinya tubuh kita itu butuh minuman yang paling banyak. Ya, saya makan itu karena untuk kebutuhan tubuh saya. Jadi bukan karena kepengin makan. Nah, seringkali yang terjadi di kalangan kita ini, ya manusia, itu bukan butuh makan, tapi pengen makan. Sehingga dia tidak peduli, masih kenyang pun makan. Kayak kemarin tuh saya kepengen makan tuh. Ya, udah makan sate sama istri saya. Bener-bener ini, nakal ini. Melanggar itu namanya. Ya, saya udah makan sate, terus kemudian sudah makan apa lagi kemarin, ya? Kue tiaw apa namanya? Kue tiaw seafood, ya. Kita berebut cumi, berebut udang. Karena satu piring dimakan berdua. Makan sate, daging. Makan kue tiaw, seafood. Udah kenyang. Tapi karena posisi kami dekat dengan soto tulang, wah, itu nggak bisa ditolak itu. Bener, akhirnya kita pulang soto. Saya tanya ini, bosku saya, kamu udah kenyang belum, Neng? Udahlah, makan sate tadi udah kenyang. Terus dia tanya saya, kamu kenyang nggak kok? Kenyang. Ayo pulang lah. Pulang. Begitu pulang, saya hanya belok kanan. Akhirnya mampir soto Lamongannya Mas Edi yang ada. Mas Edi atau Mas To itu ya, yang ada di itu Kembangan. Itu enaknya minta ampun, bos. Aduh, saya belum pernah ketemu soto Lamongan seenak itu ya. Kalau kamu pernah makan sotonya Pak Di, pernah makan sotonya Cak To yang asli Surabaya. Nah, ini mirip-mirip ini. Cuman ini porsinya bagus, terus harganya kaki 5. Enak. Terus kalau kalau makan soto itu luar biasa ini. Kami pesen bisa 4 porsi. 3 porsi soto, 1 porsi tulang belulang. Benar-benar luar biasa. Nggak pakai nasi, enggak, karena memang kita nggak makan pakai nasi kan. Istri saya pasti pesennya soto lengkap, komplit, jeroan. Ada semua, pokoknya jeroannya ada semua. Nah, kalau saya makannya soto daging. Nah, sama 1 mangkok tulang itu. Tulang-tulang itu ya, tulang-tulang. Betul-betul apa namanya? Tetelan. Ya, itu 1 mangkok. 4 mangkok itu makan berdua, Jess. Gila itu kita ini kalau sudah ketemu soto ini gila banget. Tapi tidak setiap hari saya makan soto itu. Biasa sebulan sekali. Dan biasanya kami makan ketika ada meeting di Puri Indah. Nah, kami pasti pulangnya mampir situ. Tapi kemarin ini dadakan. Karena jujur, bener ya, jujur ya bro. Kita jujur. Jujur ini jujur banget ini saya ngomong. Waduh, itu dosa itu. Kita dosa. Tapi ya kembali. Sembodonya begini sampai rumah kita ndak langsung tidur karena kita tahu untuk mengosongkan lambung butuh waktu 4 jam. Jadi kita tidur larut banget karena memang untuk mengosongkan lambung itu butuh waktu 4 jam sehingga ketika sudah 4 jam mau masuk 4 jam kami istirahat. Itu caranya karena kesehatan yang tanggung jawab siapa? Ya saya. Kesehatan saya yang tanggung jawab. Kesehatanmu kamu yang tanggung jawab. Resikonya kamu makan pulang langsung tidur, ya itu resikomu, bukan resiko saya. Kalau saya tidak akan melakukan itu. Pasti saya membuat keaktivitasan.
aktivitas yang saya kerjakan 4 jam minimal untuk mengosongkan lambung, sehingga ketika lambung kosong semua makanan yang dipecah sama lambung masuk ke usus. Nah itu waktunya insulin pelan-pelan turun. Nah itu sehat kamu gitu Jess ya. Jos.